Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal yang terkait dengan pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa PHP. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu kita akan menghitung gaji karyawan. Nah, di sini untuk gaji head office-nya 4.500.000, untuk staff 2.500.000, kemudian untuk upah lembur 1 jam 50.000 untuk setiap pegawai, ada head dan staff. Kemudian, jika staf yang bernama Dani itu lembur dalam 1 bulan berjumlah 20 jam, dan head office bernama Muji itu lemburnya dalam 1 bulan sebanyak 10 jam. Nah, ditanya berapa total rupiah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar upah karyawan tersebut. Oke, di sini yang pertama kita buat dulu kelasnya. Nah, misalnya saya buat kelas perusahaan. Kemudian kita masukkan properti-properti yang akan digunakan. Nah, untuk properti yang pertama kita buat untuk head office. Kemudian properti yang kedua bisa kita buat untuk staff. Selanjutnya properti yang ketiga kita buat untuk gaji staff. Kemudian yang berikutnya untuk gaji head. Gaji head ya. Oke, propertinya sudah kita definisikan. Selanjutnya kita akan membuat metode. Nah, metode yang pertama kita akan menghitung gaji staff ya. Nah, gaji staff ini kita sudah kalkulasikan untuk lembur dengan gaji pokoknya. Kita buat dulu fungsinya. Function. Nah, di sini kita buat misalnya lembur staff ya. Kita buat seperti ini. Nah, di sini kita buat dulu untuk rumus menghitung total gaji staff. Nah, di sini kita simbolkan gaji misalnya sama dengan, atau di sini kita buat gaji staff saja biar tidak tertukar nanti. Gaji staff sama dengan 20 dikali dengan 50.000. Nah, mengapa 20? Karena tadi dia lemburnya 20 jam ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan dengan pointer this. Seperti ini. Kita tambahkan gaji staff. Gaji staff seperti ini. Kita kembalikan nilai gaji staffnya pakai return. Return di sini kita buat keterangan misalnya total gaji staff. Oke. Kita panggil fungsinya atau ini gaji staffnya. Oke, seperti ini sudah. Berikutnya kita akan membuat metode untuk yang gaji headnya ya. Public function. Nah, di sini kita buat lembur head. Lembur head. Oke, kemudian di sini kita buat untuk rumusnya gaji head sama dengan, karena dia masuknya 10 jam saja, di sini kita kalikan 10 kemudian kali 50.000, kemudian ditambah dengan pointer this gaji head ya. Gaji head seperti ini. Jangan lupa untuk dikembalikan nilainya. Return.
Sini kita buat total gaji head seperti ini. Di sini kita panggil gaji head. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat lagi untuk metode yang total pengeluaran perusahaan. Kita buat public. Nah, di sini function pengeluaran perusahaan. Seperti ini. Nah, di sini kita buat rumusnya untuk menghitung. Misalnya kita buat dolar hasil sama dengan yang ini kita jumlahkan ya. Jadi ini rumus yang pertama ini kita pakai. Kita copy saja yang ini. Di copy di sini ya teman-teman. Tapi kita buat dia dalam kurung ya, agar bisa terlihat perbedaannya. Kemudian diisi tambah. Kita masukkan lagi untuk gaji yang ini. Oke, seperti ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa return total pengeluaran, misalnya kita buat perusahaan. Seperti ini. Kita buat hasil. Oke, hasil ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan setting bagian set and getternya ya. Nah, untuk set yang pertama kita buat dulu. Saya tarik ke atas dulu seperti ini. Kita buat untuk head dulu ya. Public function set head ya. Seperti ini. Nah, di dalamnya kita masukkan nilai. Kita buat head office. Selanjutnya di sini kita buat this head office. Head office sama dengan dolar head office. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang staff. Function set staff. Oke, seperti ini. Di dalamnya kita buat di sini staff. Oke, kita buat this. Nah, di sini kita buat staff sama dengan dolar staff. Oke, sudah. Kita lanjut lagi untuk bagian gaji ya. Public function. Kita buat set gaji head. Set gaji head. Set gaji head dulu. Kemudian di dalamnya di sini kita buat gaji head. Seperti ini. Nah, di sini kita buat pointer this. Di sini kita buat gaji head ya. Gaji head sama dengan dolar gaji head. Oke, sudah. Kita lanjut lagi untuk gaji staff. Public function set gaji staff ya. Set gaji staff. Nah, di sini kita buat dalam kurung. Kita panggil gaji staff. Kita buat pointer this. Gaji staff. Kita pakai gaji staff sama dengan dolar gaji staff. Oke, sudah. Berikutnya kita akan membuat fungsi get ya. Kita buat yang bagian get. Di sini kita buat public
function get head ya, seperti ini. Nah, di dalamnya ini kita masukkan return ya, return kemudian this head office ya. Kita definisikan head office seperti ini. Oke, sudah. Kita lanjut lagi untuk yang karyawan atau staff. Function get staff ya, seperti ini. Return pointer this. Nah, di sini kita panggil staff seperti ini ya. Oke, lanjut. Kita akan membuat yang gaji ya. Get gaji head dulu. Di sini kita buat public function get gaji head seperti ini. Kita buat return pakai pointer this. Kemudian di sini kita panggil gaji headnya ya, gaji head seperti ini ya, gaji head, koma. Berikutnya kita akan panggil yang lagi gaji staffnya, function get gaji staff ya. Di sini kita buat return pointer this. Nah, di sini untuk staffnya kita panggil gaji staff, Oke, seperti ini sudah. Nah, berikutnya kita akan menampilkan gaji staff, gaji head, kemudian total dari pengeluaran perusahaan. Nah, kita buat ini berada di luar kelas ya. Nah, di sini misalnya saya buat total gaji ya, total gaji head dulu kita buat. Itu sama dengan new perusahaan. Ini untuk kelasnya tadi seperti ini. Selanjutnya di sini saya coba copy saja ini bagian bawahnya biar tidak terlalu banyak. Oke, seperti ini sudah. Berikutnya di sini kita akan buat, oke salah ini ya. Nah, seperti ini. Kita akan set bagian nama dari headnya ya. Set head misalnya di sini. Set head di sini namanya tadi adalah Dani ya, emoji ya. Kita lihat lagi, cek dulu. Nama untuk headnya itu Muji ya. Di sini kita buat Muji. Oke, sudah. Berikutnya kita bisa buat echo seperti ini. Kemudian kita buat nama head office. Oke, sudah. Kita lanjut lagi untuk bagian get-nya ya, agar dia bisa muncul. Jadi di sini kita buat get. Nah, di sini jangan lupa kita buat echo agar tertampil. Echo. Nah, di sini kita buat get head ya, get head. Ada, oh iya, ada get head seperti ini. Oke. Kita lihat lagi, nampaknya ada yang salah. Ini masih warna merah ya. Kita coba cek.
echo total gaji head. Oke, di sini nampaknya yang ini yang salah ya teman-teman. Tidak apa, kita buat echo lagi. Kita buat baris baru BR seperti ini. Nah, berikutnya kita akan buat gajinya ya, set bagian gaji. Nah, di sini kita buat seperti yang di awal tadi. Set dulu, set untuk gaji ya. Set untuk gaji head itu kita buat, karena dia head itu kita buat 4.500.000. Untuk 3 seperti ini. Berikutnya di sini kita echo, kita akan tampilkan gajinya seperti ini. Kita buat di sini lembur head ya. Jadi ini akan menghitung gaji dari headnya ya. Di sini kita bisa echo buat dulu untuk baris baru BR. Oke, tidak ada yang error ya teman-teman, aman. Oke, berikutnya di sini kita bisa buat lagi untuk menghitung gaji staff ya. Nah, di sini kita buat lagi di sini untuk objeknya. Misalnya kita buat total gaji staff ya. Tadi kan kita sudah menghitung total gaji head ya. Kita buat staff seperti ini, sama dengan new perusahaan. Oke, sudah. Berikutnya di sini kita buat lagi sama seperti ini. Kita buat di sini total gaji staff sama dengan set gaji ya, set staff ya, staff. Set staff, di sini kita buat nama staffnya Dani. Oke, berikutnya di sini kita panggil echo. Kita buat nama staff seperti ini. Kemudian kita buat echo. Kita buat lagi total. Kita pakai yang get staff ya. Kita coba get staff. Oke, saya pilih yang ini. Oke, sudah. Berikutnya jangan lupa kita buat BR agar berada di baris baru BR ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan menghitung gajinya ya. Kita buat dulu sini total gaji staff sama dengan set gaji ya, set gaji staff seperti ini. Nah, karena gajinya tadi berapa ya, coba kita cek ulang. Untuk gaji staff itu 2.500.000. Jadi di sini kita buat 2.500.000, 25001223. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita panggil echo. Kita buat total gaji staff. Kita panggil di sini untuk manggilnya kita pakai lembur staff ya. Lembur staff. Oke, sudah. Kita bisa echo lagi untuk baris baru. Baris baru BR ya, seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan mengkalkulasi ya antara gaji staff dan gaji head. Di sini kita buat objeknya total gaji ya. Seperti ini, total gaji sama dengan new perusahaan. Oke,
Oke, di sini tidak ada ini ya teman-teman, tidak pakai kurung kurawal. Oke, lanjut kita buat lagi total gaji. Total gaji kita set untuk get gaji head ya, gaji head, set gaji head dulu ya teman-teman. Oke, gaji staff pun tidak masalah. Nah, di sini kita buat set gaji staffnya tadi 2.500.000 ya. 23. Oke, seperti ini. Kemudian kita set juga untuk total gaji headnya ya. Set gaji head ya, gaji head. Nah, di sini kita buat 5 juta. Kita cek lagi apakah 5 juta. Oke, 4.500.000 ya teman-teman. Bukan 5 juta. Di sini 4.500.000. Oke, sudah. Nah, berikutnya di sini kita bisa echo. Kemudian di sini kita buat BR agar dibuat baris baru. Nah, di sini kita bisa buat total gaji atau total pengeluaran perusahaan ya. Seperti ini. Nah, di bagian ujungnya ini kita buat misalnya pakai RP. Oke, berikutnya kita akan buat lagi echo seperti ini. Kita panggil nilainya total gaji itu sama dengan atau strip lebih dari pengeluaran perusahaan. Seperti ini ya. Oke. Program kita sudah selesai. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat ada 93 baris. Nah, kita bisa coba. Nah, di sini kita aktifkan dulu untuk examnya. Oke, ini masih loading, kita tunggu. Nah, kita start yang Apache. Kita tunggu ya teman-teman, ini masih loading. Nah, jika sudah berhasil, tanda hijau seperti ini. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Nah, ini tidak perlu koneksi internet pun tidak masalah ya teman-teman. Sini saya tidak terkoneksi internet. Nah, di sini kita bisa buat localhost garis miring PBO. Oke, ini folder-folder kita. Kita tadi mengerjakan di file soal nomor 4. Kita cek soal 4. Nah, teman-teman bisa di sini sudah muncul ya. Nama head office-nya Muji, total gajinya 5 juta ya. Kemudian nama staff Dani, total gaji 3.500.000. Dan total pengeluaran perusahaan itu 8.500.000. Nah, di sini ada yang salah. Kita bisa hapus bagian pengeluaran perusahaan. Di sini berarti kita hapus bagian yang atas ya teman-teman. Nah, di bagian ini kita bisa hapus saja yang ini, tidak masalah dihapus. Kita coba lihat lagi. Nah, seperti ini teman-teman, sudah jadi programnya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian video yang dapat saya bagikan. Nah, saran saya teman-teman bisa amati dulu untuk codingan ini. Kemudian nanti jika sudah teman-teman tiru. Nah, jika sudah paham teman-teman bisa modifikasi codingan ini dan dikembangkan lagi. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.